Oh darling, if I had bought you flowers, would you still be? Was that their final known goal? It doesn't matter. Indonesia have taken the lead right at the start. By my side, yeah, I thought this moment could be ours. While I'm Nathan Joon terlihat memberikan masukan kepada Hoki Caraka. Yaps, beredar video di sosial media Nathan ngobrol dengan Hoki Caraka selesai laga timnas Indonesia U23 menghadapi Yordania. Di balik timnas Indonesia U23 berhasil membantai Yordania, di matchday terakhir fase grup, Garuda Muda menang dengan skor 4-1. Marcelino Ferdinand mencoretkan brace, dua gol lainnya disumbangkan Witan Sulaiman dan Komang Teguh. Sedangkan Yordania hanya bisa membalas karena gol bunuh diri Justin Hubner. Di balik kemenangan itu ada momen-momen menarik yang terjadi. Salah satunya Hoki yang kena omel Nathan Joon. Hoki Caraka sendiri tampil sebagai pemain pengganti. Ia masuk menggantikan Rafael Strike pada menit ke-71. Saat bermain terlihat striker PSS Sleman itu melakukan passing yang membuat rekannya susah. Ia mengumpan bola ke Nathan yang sedang dipres lawan. Alhasil bola bisa direbut oleh lawan. Dari tayangan televisi itu, pemain AC Heerenveen ini nampak ngomel ke Hoki Caraka. Bukan hanya itu, kegeraman Nathan ini juga ditunjukkan usai pertandingan. Salah satu rekaman video menunjukkan Nathan masih menceramai Hoki. Terlepas dari momen itu, timnas Indonesia sukses melaju ke perempat final Piala Asia U23 2024 sebagai runner-up grup A. Heerenveen mendapatkan banyak pujian dari netizen Indonesia setelah kembali memberikan izin Nathan Joon untuk bermain di Piala Asia U23 2024. Nathan awalnya hanya diizinkan bermain selama fase grup. Setelah itu Nathan pun kembali ke Belanda untuk kembali memperkuat Heerenveen. Namun dengan penegatan dan lobby dilakukan PSSI, plus disokong rayuan dan pujian netizen dalam beberapa hari terakhir, Heerenveen memberikan izin lanjutan bagi Nathan. Nathan pun kembali terbang dari Belanda menuju Qatar. Setelah Nathan dipastikan bisa tampil di perempat final, Heerenveen pun banjir pujian di media sosial. Banyak netizen memuji sikap Heerenveen yang kembali memberikan izin pada Nathan. Komentar di akun Instagram Heerenveen mencapai 30.000. Mayoritas berisi pujian terkait keputusan Heerenveen memberikan izin lanjutan bagi Nathan. Merujuk jadwal yang ada, Heerenveen akan menghadapi PSV Eindhoven pada Kamis 25 April 2024. Di saat bersamaan tersebut, Nathan bakal jadi tumpuan timnas Indonesia U23 untuk menghadapi Korea Selatan di babak perempat final. Lebih lanjut, Erick Thohir berterima kasih kepada FC Heerenveen. Selain mengizinkan, klub Belanda itu juga mendorong Nathan untuk bergabung lagi dengan timnas Indonesia U23. Kami berusaha keras meminta kepada Heerenveen agar mau melepaskan Nathan kembali memperkuat timnas pada lanjutan Piala Asia U23, tutur Erick Thohir. Alhamdulillah, Heerenveen mendukung Nathan kembali memperkuat timnas Indonesia U23 dan akan tiba hari ini di Qatar. Terima kasih Heerenveen sudah memberikan izin kepada Nathan untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Semoga usaha ini bisa membuat timnas Indonesia U23 memberikan penampilan terbaik di Piala Asia U23. Imbuh Erick Thohir. Momen keberangkatan Nathan Joon dari Belanda ke Qatar.
Bertemu Korea Selatan jelas bukan lawan yang mudah bagi timnas Indonesia. Itulah mengapa Nathan sangat diharapkan bisa tampil bersama Garuda Muda. Beruntung pelatih dari AC Heerenveen bersama manajemen klub itu mengizinkan Nathan John untuk dapat membela timnas U23. Beredar video di sosial media di mana Nathan John sudah berada di bandara untuk kembali menuju ke Qatar, di mana Nathan akan kembali membela timnas Indonesia U23 dalam ajang babak 8 besar Piala Asia. Dalam video itu Tom Hee terlihat menemani Nathan dalam perjalanannya ke bandara untuk menyusul lagi timnas Indonesia U23 di Qatar. Ekspresi Nathan dalam video itu nampak bahagia, pasalnya dirinya dapat izin untuk kembali bermanfaat bagi Garuda Muda dan masyarakat Indonesia. Sedangkan Tom Hee pun juga tersenyum bangga di mana ia bisa mengantarkan juniornya ke bandara. Keduanya memang rekan setim di AC Heerenveen. Chemistry keduanya tak perlu diragukan lagi. Tak hanya membela klub yang sama, keduanya juga sama-sama berjuang untuk timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia. Nathan Cho Aon kembali banjir pujian setelah berhasil mengantarkan timnas Indonesia U23 menang telak 4-1 atas Yordania di partai terakhir Grup A Piala Asia U23 2024. Garuda Muda berhasil mencatatkan sejarah dengan lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024 dalam musim debutnya di turnamen ini. Ya, ini merupakan keikutsertaan pertama Indonesia di ajang Piala Asia U23. Namun Garuda Muda langsung mampu bertarung hingga fase gugur. Marcelino Ferdinand menjadi bintang di laga kontra Yordania lewat 2 golnya. Sedangkan Witan Sulaiman dan Komang Teguh masing-masing menyumbangkan sebuah gol. Namun demikian, pemain yang juga pantas mendapatkan pujian adalah Nathan Cho Aon yang kembali dipercaya Shin Tae-yong untuk tampil sebagai gelandang bertahan. Nathan sejatinya adalah seorang bek kiri. Namun, sang pelatih asal Korea Selatan itu bereksperimen untuk menaruh pemain AC Heerenveen itu di tengah dalam laga kontra Australia karena ketiadaan Ivar Jenner. Pemain kepunyaan Swansea City itu langsung banjir pujian setelah laga kontra Australia, dan itu berlanjut setelah laga kontra Yordania semalam. Bahkan netizen menyamakan peran Nathan seperti gelandang bintang Real Madrid, Fede Valverde, karena keberadaannya seperti ada di mana-mana, meskipun dia minim pengalaman sebagai gelandang. Kalian jangan melupakan Nathan Cho Aon yang sepanjang match timnas Indonesia U23 cosplay Valverde, kata akun @JudeBellingham di media sosial X. Bahkan kegemilangan Nathan di laga kontra Yordania dinilai melebihi Marcelino yang mencetak 2 gol, sebab netizen menilai Nathan layak dijadikan man of the match. Cantika rasa sudah saatnya kita berpisah. Khusus buat kamu nggak perlu khawatir. Kita akan berjumpa lagi dengan video berikutnya Timnas Magazine. Nah, biar kamu terus update seputar Timnas Indonesia, jangan lupa subscribe Timnas Magazine.